Ada juga faktor bisnis yang cukup unik. Jadi dulu Taylor ini pernah punya kontrak kerja sama brand minuman yang bukan sponsor Super Bowl gitu. Sementara panggung halftime show pada saat itu didukung sama brand kompetitornya. Istilahnya kayak dia dulu BA-nya brand ABCDFG, tapi pas di Super Bowl sponsornya bukan ABCDFG tapi HIJKLMNOP gitu loh. Jadi kan kayak rumit gitu loh kalau dilihat dari sisi kontrak sama kerjasamanya. Dan kalau dilihat dari perjalanan karirnya, dulu Taylor tuh juga belum dikenal sebagai sebagai penyanyi yang lagunya tuh cocok gitu untuk di stadion. Baru tuh setelah era album yang 1989 lagu-lagu hits besar dan publik langsung ngeliat, wah ini cocok nih lagu-lagunya kalau tampil di Super Bowl halftime show gitu. Taylor sendiri pernah ngejelasin kalau pembicaraan soal Super Bowl ini memang pernah ada, tapi dia sama timnya selalu jujur tentang situasinya. Salah satu alasan yang cukup menarik itu karena dia ada hubungan sama pemain NFL, si Travis Kelce ini kan. Taylor mengaku sekarang dia terlalu fokus untuk mendukung pasangan yang bermain di lapangan. Jadi buat dia nonton pertandingan aja udah bikin tegang, udah bikin nervous, apalagi dia harus tampil di panggung yang sama pas pertandingan cowoknya lagi berlangsung. Bahkan dia sempat bercanda, gimana mungkin gue mikirin koreo lagu di tengah pertandingan sementara pacar gue nih lagi menghadapi pertandingan yang menurutnya penuh resiko gitu loh. Nah kenapa nih tiba-tiba rame lagi nih sekarang? Salah satu penyebabnya karena hubungan Taylor sama Travis Kelce. Pas mereka pacaran, Taylor nih makin sering dikait-kaitkan lah sama NFL. Setiap pertandingan yang dihadiri selalu jadi sorotan kamera. Bahkan katanya rating pertandingan itu sempat meningkat karena kehadirannya di NFL. Jadi wajar dong kalau netizen ini berpikir ini tuh kesempatan emas loh, kenapa gak sekalian aja kan tampil di halftime show gitu. Dan penasaran gak sih listeners, kenapa Taylor Swift ini belum pernah tampil di panggung Super Bowl halftime show? Apalagi kita udah lihat ya, banyak banget penyanyi-penyanyi itu yang udah kayaknya sering banget tampil di Super Bowl halftime show. Tapi ternyata yang mungkin merasa di tahun 2026 ini adalah momennya Taylor tampil, hal itu tidak terjadi. Jadi spekulasi tentang Taylor tampil di Super Bowl 2026 ini emang sempat kenceng banget ya kan. Ada yang ngerasa banyak kode-kode tersembunyi dari Taylor, dari obrolan soal roti sourdough sampai ke teori konspirasi ini ala fans yang terkenal jeli membaca petunjuk. Tapi pada akhirnya yang diumumkan sebagai pengisi halftime show bukan Taylor Swift. Langsunglah netizen bertanya, kenapa penyanyi sebesar Taylor Swift yang bisa dibilang kayak punya pengaruh global yang stadion, kalau dia konser tuh stadionnya penuh di mana-mana, kenapa dia belum juga tampil di panggung yang paling ditonton di Amerika? Ternyata alasannya itu bukan karena dia tidak pernah ditawari, justru pihak penyelenggara Super Bowl yang sudah beberapa kali menanyakan kesiapannya. Taylor sendiri pernah ngejelasin kalau pembicaraan soal Super Bowl ini memang pernah ada, tapi dia sama timnya selalu jujur tentang situasinya. Salah satu alasan yang cukup menarik itu karena dia ada hubungan sama pemain NFL, si Travis Kelce ini kan. Taylor mengaku sekarang dia terlalu fokus untuk mendukung pasangan yang bermain di lapangan. Jadi buat dia nonton pertandingan aja udah bikin tegang, udah bikin nervous, apalagi dia harus tampil di panggung yang sama pas pertandingan cowoknya lagi berlangsung. Bahkan dia sempat bercanda, gimana mungkin gue mikirin koreo lagu di tengah pertandingan sementara pacar gue nih lagi menghadapi pertandingan yang menurutnya penuh resiko gitu loh. Jadi buat Taylor musim NFL itu jadi momen dimana dia bener-bener fokus cuman sama si Travis aja, bukan sibuk mempersiapkan penampilan besarnya dia. Selain faktor hubungan pribadi, juga karena memang Taylor Swift ini jadwalnya padat banget. Misalnya nih Super Bowl 2024, Taylor tuh lagi World Tour yang Eras Tour itu jadwalnya ketat banget. Buat nonton pertandingannya aja susah. Dia harus terbang jauh dari Jepang ke Las Vegas. Secara logistik hampir nggak mungkin lah kalau dia nyiapin pertunjukan halftime show dalam kondisi seperti itu. Belum lagi di beberapa periode tertentu Taylor juga lagi sibuk kan ngerekam ulang album-album lamanya. Proyek ini itu menjadi prioritas besar ya dalam karirnya karena memang berkaitan dengan hak kepemilikan musik. Kabarnya dia pengen nyelesain proyek ini dulu nih, baru dia mungkin give the chance to perform at Super Bowl, listeners. Ada juga faktor bisnis yang cukup unik. Jadi dulu Taylor ini pernah punya kontrak kerja
sama brand minuman yang bukan sponsor Super Bowl gitu. Sementara panggung halftime show pada saat itu didukung sama brand kompetitornya. Istilahnya kayak dia dulu BA-nya brand ABCDFG, tapi pas di Super Bowl sponsornya bukan ABCDFG tapi HIJKLMNOP gitu loh. Jadi kan kayak rumit gitu loh kalau dilihat dari sisi kontrak sama kerjasamanya. Dan kalau dilihat dari perjalanan karirnya, dulu Taylor tuh juga belum dikenal sebagai sebagai penyanyi yang lagunya tuh cocok gitu untuk di stadion. Baru tuh setelah era album yang 1989 1989, lagu-lagu hits besar, dan publik langsung ngeliat, wah ini cocok nih lagu-lagunya kalau tampil di Super Bowl halftime show gitu. Jadi sebenarnya bukan karena dia nggak cukup besar atau dia tidak diminati ya, justru banyak pihak yang merasa kolaborasi antara Super Bowl dan juga Taylor Swift ini seperti jodoh yang belum kesampaian aja, tinggal nunggu waktu yang tepat. Nah kenapa nih tiba-tiba rame lagi nih sekarang? Salah satu penyebabnya karena hubungan Taylor sama Travis Kelce. Pas mereka pacaran, Taylor nih makin sering dikait-kaitkan lah sama NFL. Setiap pertandingan yang dihadiri selalu jadi sorotan kamera. Bahkan katanya rating pertandingan itu sempat meningkat karena kehadirannya di NFL. Jadi wajar dong kalau netizen ini berpikir, ini tuh kesempatan emas loh, kenapa gak sekalian aja kan tampil di halftime show gitu, listeners. Dan fans ini kan juga terkenal suka bikin teori ya, setiap gerakan, setiap kata-kata, setiap simbol selalu dianggap sebagai petunjuk gitu. Jadi pas Super Bowl 2026 udah mau tayang, udah mau berlangsung, kok nggak ada nih suara-suara Taylor Swift bakal tampil gitu kan. Itulah ya, tapi ya mau gimana, banyak sekali faktor yang tidak memungkinkan Taylor Swift perform di halftime Super Bowl gitu. Jadi wajar ya kalau misalnya publik ngerasa Taylor ini adalah kepingan puzzle yang belum masuk. Dan pada akhirnya alasan Taylor tidak tampil di Super Bowl ini kan tadi aku bilang faktornya banyak banget ya kan. Kalau ngelihat situasinya sekarang sih banyak yang percaya kalau tampil di Super Bowl ini cuman soal waktu aja gitu. Jadi apakah kita akan sempat melihat Taylor Swift tampil di panggung Super Bowl nanti? Sepertinya jawabannya bukan enggak ya, tapi lebih ke kapan. Itulah kapan ya, aku juga penasaran banget ya kan. Aku pengen banget lagu-lagu energik kayak Shake It Off, Ready For It, atau mungkin kita masuk sedikit ke era album dia yang Lover, kita bisa dengerin lagu All Too Well juga dinyanyikan di panggung Super Bowl, listeners. Jadi ya gitu aja deh, listeners. Sampai sekarang masih jadi misteri nih, kapan nih kira-kira Taylor Swift bakal tampil di Super Bowl. Tapi kayaknya belum sih. Lagi fokus pacaran dulu Kak, fokus dukung pasangan.